Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adesita Dewi, NPM 2019-155. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen investasi. Manajemen investasi adalah proses membangun portofolio saham, obligasi, dan instrumen investasi lainnya. Bagian-bagian dari manajemen investasi. Yang pertama, kelompok aset dan instrumen keuangan. Menurut KBBI, aset adalah kekayaan berupa uang atau dalam wujud benda lainnya. Sedangkan menurut Wikipedia menyatakan aset merupakan salah satu saldo nominal debit atau sumber ekonomi yang sifatnya memberikan manfaat di kemudian hari. Jenis-jenis aset ada 3 jenis menurut keberadaan fisik, menurut konvertibilitas, dan menurut penggunaan aset. Jenis instrumen keuangan ada 2, instrumen tunai dan instrumen derivatif. Perdagangan instrumen keuangan. Pasar modal adalah tempat jual beli berbagai macam instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan dana-dana modal yang bisa dipertahankan untuk jangka panjang. Pengertian pasar modal efisien. Pasar modal efisien adalah bentuk pasar modal di mana harga yang terbentuk di pasar adalah mencerminkan dan menginformasikan yang disampaikan ke publik. Hipotesis pasar efisien ada 3. Hipotesis pasar efisien lemah, hipotesis pasar efisien semi kuat, dan hipotesis pasar efisien kuat. Yang ketiga, konsep dasar teknik analisis investasi dan analisis industri. Teknik analisis investasi ada 2, yaitu analisis fundamental dan teknikal. Analisis fundamental didasarkan pada kondisi ekonomi dan industri suatu perusahaan, sedangkan analisis teknikal didasarkan pada data-data mengenai harga historis yang terjadi pada pasar saham. Analisis industri. Analisis industri pada dasarnya adalah penilaian terhadap peluang dan ancaman lingkungan kompetitif yang dapat mempengaruhi kesuksesan perusahaan. Pentingnya analisis industri. Analisis industri penting untuk dilakukan untuk mengetahui keunggulan dan potensi dari industri di mana perusahaan itu berada. Yang keempat, obligasi. Menurut Frank J. Fabozzi, obligasi adalah salah satu jenis utang atau surat pengakuan hutang suatu perusahaan yang akan dibayarkan pada waktu jatuh tempo. Sifat utama obligasi: nilai nominal, masa jatuh tempo, klaim aset dan klaim pendapatan perusahaan, coupon rate, indenture, current yield, dan rating. Jenis-jenis obligasi: obligasi pemerintah, obligasi tabungan, obligasi suku bunga tetap, obligasi suku bunga mengambang, obligasi tanpa bunga, dan obligasi korporasi. Pasar obligasi ada 2, yaitu pasar sekunder dan pasar primer. Strategi investasi obligasi merupakan strategi atau rencana yang digunakan investor dalam menginvestasikan keuangan dengan bentuk obligasi dalam kurun waktu tertentu. Yang kelima, saham. Sifat dasar saham ada 5, yaitu growth stock, income stock, speculative stock, cyclical stock, dan defensive stock. Aspek-aspek saham: jenis emisi, stock split, treasury stock, biaya transaksi, dan hak suara pemegang saham. Nilai saham, di dalamnya ada nilai buku yaitu aset yang tersisa setelah dikurangi kewajiban, nilai pasar yaitu harga yang dibentuk oleh permintaan dan penawaran saham di pasar modal. Nilai intrinsik yaitu nilai seharusnya dari suatu saham. Dividen. Dividen merupakan pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyak saham yang dimiliki. Jenis dan penggunaan saham ada 4, yaitu saham biasa, saham preferen, saham atas unjuk, dan saham atas nama. Strategi investasi. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membangun strategi investasi yaitu tentukan tujuan keuangan, buat portofolio investasi, implementasi investasi, dan review berkala. Strategi investasi. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membangun strategi investasi yaitu tentukan tujuan keuangan, buat portofolio investasi, implementasi investasi, dan review berkala. Nilai buku harga. Nilai buku adalah harga investasi yang dibayarkan untuk mendapatkan aset.
Nilai buku sebuah aset dipengaruhi oleh metode penyusutan yang digunakan oleh perusahaan yang bersangkutan. Terima kasih, itulah tadi penjelasan materi mengenai manajemen investasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.